Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Haji Wibowo, NIM akhir 221 dari kelas akuntansi D. Saya akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu bab 6 tentang sistem manajemen basis data. Organisasi basis data yaitu 1. Hierarki data, 2. Spreadsheet sebagai basis data sederhana, 3. Flat files dan field kunci. Selanjutnya hierarki data ada 3 bagian yaitu pertama record atau suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Yang kedua field data yaitu unit data terkecil mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Dan yang terakhir basis data yaitu sekumpulan file dari komputer. Spreadsheet sebagai basis data sederhana yaitu menyajikan tabel yang berisi baris dan kolom yang digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan field-field data, dan judul kolom berisi nama-nama field data. Baris-baris dalam tabel berisi nilai field. Flat files, yaitu suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Alasan dari sebuah tabel harus menjadi flat file, yaitu satu komputer membaca field data dari suatu record secara berurutan. Yang kedua, flat file memungkinkan struktur basis data rasional untuk dinormalisasi. Selanjutnya, field file kunci. Kunci atau key di dalam suatu tabel adalah suatu field atau kombinasi field yang berisi suatu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kandidat kunci yaitu sebuah field yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak terpilih oleh menjadi kunci. Struktur basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS. Suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis daya, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Selanjutnya, struktur basis data rasional, yaitu organisasi membutuhkan cara untuk mengatasi masalah-masalah manajerial dalam penggunaan basis data. Organisasi membutuhkan cara untuk dapat fokus pada sekelompok kecil data dan koreksi diri sebagai data ke data yang lain tanpa harus melakukan navigasi melalui record data perantara dalam jumlah besar. Struktur basis data jaringan. Struktur basis data rasional itu seperti sekumpulan tabel-tabel seperti tabel-tabel spreadsheet. Lalu, relasi antara tabelnya bersifat implisit, yang artinya dapat secara tidak langsung berasal dari data. Dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu dan memungkinkan suatu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data. Konsep basis data. Basis data merupakan integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi field. Kamus data meliputi definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan akan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Langkah-langkah membuat basis data. Yang pertama, menentukan data yang dibutuhkan. Selanjutnya, menguraikan data tersebut dan memasukkan data ke dalam basis data. Menentukan kebutuhan data. Pendekatan yang berorientasi pada proses. Kekuatannya yaitu bahwa pendekatan ini dapat mengatasi masalah dengan baik. Kelemahannya yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Berikut langkah-langkahnya. 1. Mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, selanjutnya menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan langkah yang terakhir menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan permodelan perusahaan. Kekuatan pendekatan ini adalah bahwa keuntungan diambil dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Dapat menentukan seluruh kebutuhan data perusahaan dan kemudian menyimpan data tersebut dalam basis data. Semua area diperhitungkan dan sinergi sumber daya
data antara area-area bisnis juga akan dapat ditingkatkan. Teknik mengurai atau pemodelan data. Terdapat dua teknik, yaitu dengan diagram relasi entitas. Diagram ini menggunakan pengumpulan field-field data yang saling berhubungan dari field-field atau individu, dan digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual. Yang selanjutnya, diagram kelas. Terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan tindakan-tindakan atau kadang disebut metode yang dilakukan atas kelas. Diagram kelas digunakan untuk mengurai hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Laporan dan formulir. Formulir menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Laporan atau report adalah data yang teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan, meliputi navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Query yaitu suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis data. Seiring dengan lebihnya banyak basis data yang dapat diakses melalui web, manajer dan para profesional lainnya perlu untuk mengetahui bahwa SQL adalah metode pilihan untuk berinteraksi dengan basis data berbasis web. Para manajer perlu untuk mengetahui bahwa menulis SQL bukanlah hal yang sulit bagi sebagian besar kebutuhan data mereka. Dengan berkembangnya basis data dan semakin banyaknya jumlah data yang disimpan, knowledge discovery, management, analisis penggunaan data, dan kesamaan data di antara tabel-tabel yang berbeda. Personel basis data, administrator basis data atau database administrator. Ialah spesialis informasi yang ahli dalam pengembangan, penyediaan, dan pengamanan basis data. Berfungsi mengawasi seluruh aktivitas basis data. Personel basis data, tugas-tugas DBA, yaitu perencanaan basis data, keamanan basis data, operasi basis data, dan implementasi basis data. Programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi, karena basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menginginkan para programmer basis data diperoleh dari personel paling ahli yang tersedia. Yang terakhir, pengguna akhir. Peranti lunak sistem manajemen basis data telah mengalami evolusi dengan mendorong interaksi oleh para pengambil keputusan. Pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana cara membuat kode dari bahasa query terstruktur. Semakin mudah penggunaan membuat kenaikan jumlah penggunaan oleh pengguna akhir yang diiringi semakin meningkatnya resiko kesalahan. Keuntungan DBMS: mengurangi pengulangan data, mencapai implementasi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Kekurangan DBMS: membeli peranti lunak yang mahal, pendapatan konfigurasi peranti keras yang besar, mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.